Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat sehingga kita dapat berpuasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Soli-solihah yang di sini banggakan, salah satu karakter yang harus kita miliki dalam diri kita untuk menjalankan kehidupan sehari-hari adalah istiqomah. Apa itu istiqomah? Secara sederhana, istiqomah dapat diartikan sebagai konsisten atau terus-menerus atau selalu. Apabila dikaitkan dengan ketaatan kita kepada Allah, jadi kita selalu konsisten atau terus-menerus dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Soli-solihah yang di sini banggakan, sering kali kita mendengar kata istiqomah di dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surat Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sungguhnya barang siapa yang mengatakan bahwa Tuhanmu adalah Allah, maka beristiqomahlah. Jadi dalam surat ini menjelaskan, apabila kita mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Allah, maka kita harus beristiqomah dalam menjalankan perintahnya, dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Soli-solihah, banyak sekali kaum muslimin yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah, tapi mereka belum beristiqomah di jalan Allah, mereka belum melaksanakan perintah Allah, mereka belum menjalankan sholat 5 waktu, mereka belum berbuat kebaikan, atau mereka belum berpuasa di bulan Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Padahal sudah jelas-jelas di dalam Al-Quran, apabila kita mengatakan bahwa Tuhan kita Allah, kita harus beristiqomah di jalannya, kita harus menjalankan secara terus-menerus perintah Allah. Soli-solihah yang mesti dibanggakan, ada fadilah atau terdapat keutamaan apabila kita beristiqomah di jalan Allah. Dituliskan dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya barang siapa yang mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Allah, kemudian dia beristiqomah, tidak ada rasa takut dalam dirinya, tidak ada rasa gelisah di dalam dirinya, tidak ada rasa kesedihan di dalam dirinya, dan Allah menjanjikan surga yang kekal barang siapa yang beristiqomah di jalan Allah, barang siapa yang menjalankan perintah Allah. Masya Allah, soli-solihah. Soli-solihah yang di sini banggakan dan di sini dicintai. Terdapat cerita kisah tentang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau adalah seorang yang tunanetra, buta atau tidak bisa melihat, tapi dia tetap beristiqomah dalam menjalankan perintah Allah, yakni mendirikan sholat subuh di masjid secara berjamaah. Tapi pada suatu ketika Abdullah meminta izin kepada Rasulullah, "Ya baginda Rasulullah, apakah hamba boleh melaksanakan sholat subuh di rumah? Karena hamba merasa kesulitan untuk berjalan ke masjid ya Allah, karena tidak ada yang bisa mengantar hamba ya Allah." Kemudian setelah Rasulullah mendengarkan pendapat dari Abdullah tersebut, kemudian Rasulullah bertanya kepada Abdullah, "Apakah kamu bisa mendengar suara azan?" Abdullah menjawab,
Tentu baginda Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab kembali, tidak ada rukhsah atau tidak ada keringanan untukmu. Apabila kamu bisa mendengar suara azan, ikutilah suara azan tersebut. Dan Rasulullah seperti itu, sebagai hamba Allah yang istiqomah dalam menjalankan perintahnya. Setiap Abdullah mendengarkan suara azan, ia segera bergegas dan mengambil tongkatnya untuk memenuhi panggilan Allah dengan berjalan menggunakan tongkatnya meraba-raba. Tak terkecuali subuh yang gelap, dia tetap berjalan menggunakan tongkatnya. Pada suatu ketika, dia terjatuh tersungkur karena tersandung oleh batu. Wajahnya berdarah, tapi dia tetap bangkit dan berdiri lagi kembali, mengambil tongkatnya untuk pergi memenuhi panggilannya, yaitu sholat subuh berjamaah di masjid. Masya Allah, alangkah mulianya, alangkah giginya, alangkah istiqomahnya Abdullah tersebut. Walaupun dalam keadaan buta, dia masih tetap ingin beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, malulah kita salih-salihah yang mempunyai mata untuk melihat dengan sempurna, mempunyai tangan yang bisa digunakan secara sempurna, kaki, kemudian telinga. Alangkah malunya apabila kita tidak beristiqomah seperti yang dicontohkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Baik salih-salihah, mulai dari sekarang misi ini mengajak salih-salihah untuk kita agar selalu beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena sudah ditulis dalam Al-Quran bahwasannya barang siapa yang beristiqomah di jalan Allah, Allah akan menjanjikan surga yang kekal. Masya Allah. Baik salih-salihah yang misi yang dibanggakan, misi yang dicintai. Mungkin cukup sekian pemaparan tentang istiqomah dari misi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.